Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih buat dunia pendidikan kita. Asesmen nasional. Jadi, mulai tahun 2026 nanti, bakal ada perubahan yang cukup signifikan berdasarkan peraturan baru. Yuk, kita lihat bareng-bareng apa aja sih yang perlu kita tahu. Nah, pertanyaan besarnya, apa sih artinya semua ini buat siswa, guru, dan sekolah kita? Gimana perubahan ini bakal terasa di ruang kelas sehari-hari? Mari kita bedah lebih dalam. Kalau kita lihat langsung ke sumbernya, tujuan utama dari peraturan baru ini adalah untuk membuat asesmen nasional jadi lebih efektif dan efisien. Jadi, ini bukan sekedar mengubah-ubah perubahan, tapi ada upaya untuk menyempurnakan sistem yang udah ada. Baik, mari kita mulai dari pilar pertama perubahan ini, efisiensi. Gimana caranya asesmen ini dibuat jadi lebih efektif? Yuk kita lihat detailnya. Biar nggak pusing dan lebih gampang dicerna, kita bakal fokus ke 3 pembaruan paling gede. Inilah inti dari semua perubahan yang perlu kita pahami. Oke, perubahan pertama, dan ini kayaknya yang dampaknya paling terasa, adalah tentang siapa yang ikut asesmen nasional ini. Ada pergeseran yang fundamental soal pesertanya. Nah, ini dia bedanya, jelas banget. Kalau dulu kan asesmen itu cuma mengambil sampel acak siswa dari kelas 5, 8, dan 11. Tapi, mulai 2026 yang ikut adalah seluruh siswa di tingkat akhir. Jadi, semua anak kelas 6, 9, dan 12, ini skalanya jadi sensus, bukan lagi survei. Tapi tunggu dulu, bukan cuma siswa loh, semua guru dan kepala sekolah juga tetap menjadi peserta. Ini penting banget biar kita bisa dapat gambaran utuh soal ekosistem belajar di setiap sekolah. Oke, dari soal siapa yang dites, sekarang kita geser ke perubahan kunci kedua. Ini menyentuh langsung ke jantung tujuan pendidikan kita. Definisi baru tentang seperti apa sih kesuksesan seorang siswa itu. Intinya begini, asesmen nasional sekarang akan mengukur 8 dimensi karakter yang membentuk profil seorang lulusan. Jadi, angka 8 ini jadi semacam acuan baru untuk kesuksesan, yang lebih dari sekedar nilai akademik. Kedelapan dimensi ini cakupannya luas banget. Mulai dari keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, sampai kesehatan dan komunikasi. Ini benar-benar menunjukkan pendekatan yang jauh lebih holistik. Yang dikejar bukan cuma anak pintar, tapi manusia seutuhnya. Perubahan besar yang ketiga dan terakhir, ini soal metodologinya. Cara asesmen ini dilaksanakan sekarang jadi lebih cerdas dan terintegrasi. Maksudnya gimana tuh? Ada istilah baru nih, namanya asesmen terintegrasi. Gampangnya, kemampuan literasi dan numerasi itu nggak lagi diuji dalam satu tes terpisah, tapi digabungkan atau diselipkan langsung ke dalam ujian mata pelajaran lain. Dulu kan kita kenalnya ada tes khusus yang cuma nguji kemampuan membaca dan berhitung. Tes ini berdiri sendiri, terpisah dari konteks pelajaran lain. Nah, sekarang coba bayangin, kamu lagi ujian sejarah. Soal-soalnya itu bukan cuma menguji hafalan tanggal, tapi juga menguji kemampuan kamu dalam memahami dan menganalisis bacaan yang kompleks. Itulah inti dari asesmen terintegrasi. Jadinya terasa lebih praktis dan relevan dengan pelajaran sehari-hari. Oke, kita sudah membahas 3 perubahan utamanya. Sekarang, biar lebih nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin terpenting yang perlu kita ingat dari semua ini. Pertama, dan ini yang paling penting, asesmen ini bukan lagi pakai sampel. Setiap siswa di tingkat akhir, kelas 6, 9, dan 12, bakal ikut serta. Semuanya. Kedua, tujuan pendidikan kita sekarang diperluas. Bukan cuma soal nilai akademik, tapi juga soal pengembangan 8 karakter kunci yang diharapkan bisa membentuk lulusan yang siap menghadapi masa depan. Dan ketiga, nggak ada lagi tes literasi dan numerasi yang berdiri sendiri. Keterampilan ini sekarang dinilai secara terintegrasi di dalam ujian mata pelajaran lain, jadi terasa lebih nyambung. Jadi, dengan cakupan yang lebih luas, fokus pada karakter, dan metode yang lebih terintegrasi, muncul satu pertanyaan besar. Akankah pendekatan baru ini benar-benar bisa menciptakan lulusan yang dibutuhkan Indonesia di masa depan? Sepertinya hanya waktu yang bisa membuktikannya.